Halo, saya Faiza Kartika dengan NPM Akhir 329. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan tersebut. Tujuan utama siklus ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Nah, jadi seperti ini diagram konteks siklus pendapatan. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu sistem informasi siklus pendapatan. Proses. Jadi pelanggan AOE dapat melakukan pemesanan langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan saat menelepon pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon atau surat. Sistem dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman tentang penjualan yang disetujui. Karyawan gudang dan pengiriman memasukkan data tentang aktivitas mereka segera setelah dilakukan, sehingga memperbarui informasi tentang status inventaris secara real time. Ancaman dan kontrol. Semua aktivitas siklus pendapatan bergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi tentang pelanggan, inventaris, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum pertama adalah data master yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi tentang pelanggan. Ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan menyangkut hilangnya atau penghancuran data master. Baik, yang pertama adalah diagram proses bisnis aktivitas siklus pendapatan yang menggambarkan pemisahan tugas. Secara garis besar, proses yang terjadi adalah yang pertama adanya penjualan, yaitu pelanggan melakukan pemesanan produk atau jasa. Yang kedua, pengiriman, yaitu produk atau jasa dikirimkan kepada pelanggan. Lalu ada penagihan, yaitu pihak perusahaan mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Penerimaan pembayaran, yaitu pelanggan melakukan pembayaran. Yang kelima, yaitu pencatatan. Semua transaksi yang terjadi dicatat dalam sistem akuntansi. Diagram ini juga menunjukkan pembagian tugas di antara berbagai peran dalam perusahaan, seperti adanya sales clerk, yaitu bertanggung jawab atas proses penjualan, shipping clerk, yaitu bertanggung jawab atas proses pengiriman barang, credit clerk, bertanggung jawab atas proses pemberian kredit dan penagihan, akuntan, yaitu bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelaporan keuangan, dan kasir bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran. Jadi, gambar ini menyajikan gambaran umum tentang bagaimana sebuah bisnis mengelola proses penjualan dari awal hingga akhir. Entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Departemen penjualan yang melapor kepada Wakil Presiden Pemasaran biasanya melakukan proses entry pesanan penjualan. Tetapi semakin banyak pelanggan yang memasukkan sendiri, sebagian besar data ini melalui formulir di atas situs web perusahaan. Gambar tersebut merupakan diagram alur tingkat 1 yang menggambarkan proses penerimaan pesanan pelanggan dalam siklus pendapatan. Diagram ini menyederhanakan alur proses menjadi beberapa langkah utama dan menunjukkan hubungan antar langkah tersebut. Menerima pesanan pelanggan. Pesanan penjualan adalah dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor item, jumlah, harga, dan ketentuan penjualan. Nah, gambar ini adalah contoh dokumen pesanan penjualan atau layar entry pesanan. Nah, di masa lalu organisasi menggunakan dokumen kertas yang saat ini seperti ditunjukkan gambar tersebut. Dokumen pesanan penjualan biasanya berupa formulir elektronik yang ditampilkan di layar monitor komputer. Pemeriksaan gambar tersebut menunjukkan bahwa pesanan penjualan berisi informasi tentang nomor barang, jumlah, harga, dan persyaratan penjualan lainnya. Electronic Data Interchange atau EDI adalah penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengkodean standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam format yang dapat diproses secara otomatis oleh sistem informasi penerima.
Ancaman dan pengendalian. Ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah data penting tentang pesanan akan hilang atau tidak akurat. Hal ini tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada persepsi pelanggan. Dengan demikian, berdampak buruk pada penjualan di masa depan. Batas kredit adalah saldo rekening kredit maksimum yang diperbolehkan untuk nasabah berdasarkan riwayat kredit di masa lalu dan kemampuan membayar. Lalu memeriksa ketersediaan persediaan. Yang pertama, back order, yaitu dokumen yang mengesahkan pembelian atau produksi barang yang dibuat ketika persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua ada picking ticket, adalah dokumen yang berisi daftar barang dan jumlah yang dipesan serta mengesahkan fungsi kontrol inventaris untuk melepaskan barang dagangan tersebut ke bagian pengiriman. Pengirim. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan. Proses ini terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama memilih dan mengemas pesanan, dan yang kedua mengirimkan pesanan. Departemen gudang dan pengirim masing-masing melakukan aktivitas ini. Pilih dan kemasan pesanan. Langkah pertama dalam memenuhi pesanan pelanggan melibatkan penghapusan barang yang benar dari inventaris dan mengemasnya untuk pengiriman. Proses tiket pengembalian yang dihasilkan oleh proses entry pesanan penjualan memicu proses pengambilan dan pengemasan. Pekerja gudang menggunakan tiket pengambilan untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah siap produk yang akan dikeluarkan dari inventaris dan kemudian mencatat jumlah siap item yang benar-benar diambil. Inventaris kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Menjawab pertanyaan pelanggan. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga mencakup menanggapi pertanyaan pelanggan. Terkadang pertanyaan ini mendahului pesanan dan seringkali muncul setelah pesanan dilakukan. Menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelangganan. Hal ini penting karena aturan umum pemasaran adalah bahwa biaya untuk menarik dan melakukan penjualan ke pelanggan baru setidaknya 5 kali lebih mahal daripada biaya untuk melakukan penjualan berulang ke pelanggan yang sudah ada. Kirim pesanan. Setelah barang dagangan dikeluarkan dari gudang, barang tersebut dikirim ke pelanggan. Proses departemen pengirim harus membandingkan jumlah fisik inventaris dengan jumlah yang tertera pada tiket pengambilan dan dengan jumlah yang tertera pada pesanan penjualan. Setelah barang dagangan dikeluarkan dari gudang, barang tersebut dikirim ke pelanggan. Seperti langkah-langkah lain dalam siklus pendapatan, akuntan dapat membantu manajemen memantau kinerja dengan lebih baik dengan merancang laporan yang bermanfaat. Perhatikan bahwa proses pemilihan pesanan tidak melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman potensial yang dihadapi perusahaan meliputi pencurian dan kesalahan pengiriman. Pengendalian seperti rekonsiliasi informasi pengiriman dengan pesanan penjualan serta secara berkala dan penggunaan sistem RFID dapat membantu mengurangi resiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman. Kesalahan pengiriman dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan kerugian finansial bagi perusahaan. Untuk mengurangi resiko kesalahan pengiriman, sistem ERP perlu dikonfigurasi dengan baik dan penggunaan kode batang serta tag RFID sebaiknya diterapkan. Pengiriman duplikat juga perlu dihindari dengan pemblokiran baris item pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak. Hal ini dapat meminimalkan biaya yang terkait dengan pengiriman ganda dan pengolahan pengembalian barang. Perusahaan perlu memperhatikan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan proses pengiriman. Selanjutnya ada penagihan. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa melibatkan dua tugas yang terpisah tetapi saling terkait erat. Penagihan dan pemutakhiran piutang yang dilakukan oleh dua unit terpisah dalam departemen akuntansi. Untuk proses penagihannya yaitu faktur penjualan adalah dokumen utama dalam penagihan, memberitahu pelanggan jumlah yang harus dibayar dan alamat pengiriman pembayaran. Penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange memungkinkan pengiriman faktur secara elektronik, mengurangi biaya cetak dan pengiriman. Dengan sistem akuntansi yang baik, faktur dapat dihilangkan karena data harga dan jumlah barang sudah tersedia saat pengiriman. Kedua belah pihak yang menyetujui pembayaran otomatis dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima, menghemat waktu dan biaya. Sistem ERP juga memungkinkan integrasi penagihan dengan pemasaran, memanfaatkan riwayat pembelian untuk menawarkan produk tambahan yang relevan, meningkatkan penjualan, dan
dengan biaya rendah. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian penagihan. Yang pertama di sini ada ancaman gagal menagih. Untuk pengendaliannya yaitu memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan, mengurangi resiko gagal menagih yang bisa menyebabkan kerugian. Sistem RRP harus secara rutin memeriksa pengiriman yang belum ditagih. Yang kedua ada kesalahan penagihan. Untuk pengendaliannya yaitu mengambil data harga otomatis dan membatasi akses perubahan data, mencegah kesalahan harga dan jumlah. Kontrol edit data manual dan pengecekan jumlah pada dokumen juga membantu menjaga kesalahan. Selanjutnya ada memelihara piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang melaporkan kepada controller melakukan dua tugas dasar, yaitu fungsi ini menggunakan informasi pada faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan kemudian mengkredit akun-akun tersebut ketika pembayaran diterima. Untuk proses pembelian piutang yaitu yang pertama ada metode open invoice dan balance forward. Adalah dua cara utama untuk mengelola piutang usaha. Metode open invoice meminta pelanggan membayar setiap faktur secara terpisah, cocok untuk bisnis B2B dengan transaksi besar. Sementara metode balance forward meminta pelanggan membayar total saldo pada pernyataan bulanan yang efisien untuk perusahaan dengan banyak pelanggan kecil. Perusahaan yang menggunakan balance forward seringkali mengandalkan size billing, yaitu penagihan bergiliran untuk membagi pelanggan dalam kelompok, mengurangi pencetakan pernyataan bulanan dan menyebarkan arus kas lebih merata. Penyesuaian akun dilakukan melalui kredit memo untuk pengembalian barang atau diskon atas kerusakan, dan kredit memo juga digunakan untuk write-off piutang yang tak tertagih setelah upaya penagihan gagal, meski tidak dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dalam pemeliharaan piutang. Kesalahan dalam pemeliharaan akun pelanggan dapat menyebabkan kehilangan penjualan dan potensi pencurian kas. Kontrol seperti pemeriksaan validitas dan verifikasi tertutup membantu memastikan akun yang dapat diperbarui. Sementara total batch memudahkan deteksi kesalahan posting. Rekonsiliasi antara jumlah akun yang diperbarui dan cek yang diterima, serta pengiriman pernyataan bulanan kepada pelanggan berfungsi sebagai pemeriksaan independen untuk akurasi. Ancaman lain adalah karyawan yang mengeluarkan kredit memo untuk menghapus saldo teman atau menutupi pencurian. Pemisahan tugas mengurangi risiko ini, dan dalam sistem ERP, pengaturan yang tepat memastikan karyawan yang mengeluarkan kredit memo tidak dapat memasukkan pesanan penjualan. Selain itu, sistem juga harus mencocokkan kredit memo dengan faktur yang memblokir yang tanpa dokumentasi yang sah, sehingga memerlukan persetujuan manajerial. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai cash collection. Jadi, langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Kemudian proses yaitu karena uang tunai dan cek nasabah dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengurangi resiko pencurian. Sebagaimana dibahas lebih lengkap di bagian pengembalian, ini berarti bahwa fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang nasabah tidak boleh memiliki akses fisik ke uang tunai atau cek. Sebaliknya, kasir yang melapor kepada bendahara menangani pengiriman uang nasabah dan menyetorkannya ke bank. Kemudian di sini ada daftar pengiriman uang, yaitu dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah semua pembayaran pelanggan yang diterima melalui pos. Kemudian ada lockbox atau alamat pos yang digunakan pelanggan untuk mengirim uangnya. Kemudian di sini ada kotak kunci elektronik, yaitu pengaturan kotak kunci di mana bank secara elektronik Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram. Diagram tersebut menggambarkan dua jenis sistem pembayaran elektronik yang tidak terintegrasi, yaitu EDI dan EFT, beserta yang terintegrasi yaitu alur FEDI. Nah, di sini pada alur EDI dan EFT, perusahaan A akan mengirimkan data remisi yang berupa nomor invoice, jumlah yang harus dibayar, dan tanggal jatuh tempo kepada perusahaan B. Kemudian perusahaan B akan memverifikasi data tersebut dan mengirimkan instruksi kepada bank mereka untuk mengirimkan dana kepada perusahaan A. Nah, biasanya transfer dana ini melalui EFT. Kemudian bank perusahaan B akan memproses instruksi dan melakukan transfer dana ke rekening bank perusahaan A. Proses transaksi ini biasanya menggunakan sistem ACH, yaitu Automate Clearing House. Nah, selanjutnya pada diagram kedua, yaitu alur FEDI, perusahaan A akan mengirimkan data remisi dan instruksi pembayaran langsung kepada bank mereka. Nah, kemudian bank mereka akan memverifikasi dan melakukan pembayaran. Jika sudah diverifikasi, akan melakukan pembayaran kepada
pembayaran dana kepada bank perusahaan B. Kemudian perusahaan B akan menerima konfirmasi, bahwa pembayaran telah diterima. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai trade and control, yaitu ancaman dan pengendalian, di mana karyawan yang memiliki akses fisik ke uang tunai tidak boleh bertanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi transaksi apapun yang melibatkan penerimaan uang tunai. Secara khusus, tugas-tugas berikut harus dipisahkan. Nah, jadi yang pertama yaitu menangani uang tunai atau cek dengan mencatat pengiriman uang ke rekening pelanggan. Kemudian yang kedua, menangani uang tunai atau cek dan mengesahkan notes kredit. Kemudian yang ketiga yaitu menangani uang tunai atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Selanjutnya di sini ada kode identifikasi pembayaran universal atau UPIC. Kode identifikasi pembayaran universal atau UPIC adalah nomor yang memungkinkan pelanggan mengirimkan pembayaran melalui kredit ACH tanpa mengharuskan penjual membocorkan informasi terperinci tentang rekening banknya. Nah, kemudian di sini ada anggaran arus kas, yaitu anggaran yang menunjukkan proyeksi arus kas masuk dan keluar untuk periode tertentu. Anggaran arus kas menyajikan estimasi arus kas masuk, proyeksi penagihan dan penjualan, dan arus kas keluar utang yang belum dibayar. Anggaran arus kas dapat mengirimkan organisasi akan kekurangan kas jangka pendek yang akan datang sehingga memungkinkan untuk merencanakan. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel hijau yang tertera pada PPT tersebut.